Kemudian kita panggil semua si peserta pemilu ini, kita hadirkan di kantor Bawaslu, kita cari jalan keluarnya, cari solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Agung Setia Hermawan dari Bawaslu Kota Blitar, hadir di sini untuk membahas kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu. Hadir di hadapan saya Bapak M. Nur Aziz MAB. Beliau adalah Koordinator Divisi PPPS, yaitu penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu. Apa kabar Bapak Aziz? Alhamdulillah. Sehat? Sehat walafiat Pak Agung. Sehat, alhamdulillah. Sehat jasmani rohani tentu ya Pak Aziz ya. Dompetnya juga sehat? Ini efisiensi ini. Oh, efisiensi. Ini merata di seluruh Indonesia Pak Aziz. Baik. Bapak Aziz, selama ini masyarakat berpandangan negatif dengan Bawaslu. Artinya mereka beropini yang tidak baik. Begini, setelah selesainya pemilu, ini apa yang dikerjakan oleh Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Blitar, Pak Aziz? Barangkali bisa dijelaskan biar masyarakat ini tidak penasaran. Monggo. Baik, terima kasih Pak Agung atas waktunya. Bawaslu Kota Blitar ini sampai saat ini juga sebenarnya juga tidak diam saja dan berpangku tangan. Sampai saat ini kita Bawaslu Kota Blitar itu juga melaksanakan perbawaslu, di mana PKPU yang terbaru ya, yang 1/20 tahun 2005. Ya, itu terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi sebenarnya kalau di Kota Blitar itu di bulan Juni Juli gini Pak Agung ya, biasanya itu ada pemilih pemula baru atau perpindahan penduduk dari kabupaten ke kota, itu biasanya di bulan Juni Juli gini, karena ini awal ajaran baru, karena kemarin-kemarin itu ada zonasi, itu biasanya seperti itu. Dan lagi pada waktu kemarin kita audiensi ke Polres, ke Kodim, ada juga anggota itu yang purna, yang kemarin tidak punya hak pilih, ya. Kemudian setelah purna beliau punya hak pilih. Lah itu kita harus melakukan pemutakhiran berkelanjutan. Gitu ya. Nah, jadi itu pemirsa. Artinya Bawaslu tidak nganggur. Jadi dengan adanya PKPU nomor 1 tahun 2005 tentang PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Bawaslu Kota Blitar menindaklanjuti, ya Pak Aziz ya. Termasuk koordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk Dikspeduk Capil dan kepolisian, begitu Pak Aziz. Artinya data pemilih itu jangan sampai lewat, karena di situ ada pemilih TMS dan pemilih tidak memilih kan juga. Gitu. Jadi itu terus dilakukan Pak Aziz ya. Terus sampai saat ini Pak? Sampai ya gitu. Terus ini begini Pak Aziz, terkait dengan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu, ini bisa dijelaskan Pak Aziz bagaimana? Iya, baik. Pemilu ataupun pemilihan ini merupakan proses demokrasi yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpin maupun calon kepala daerah. Nah, tapi dalam proses pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan ini seringkali diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak integritas keadilan proses demokrasi ini. Nah, ini sebenarnya siklus yang berulang-ulang Pak Agung. Siklus yang berulang-ulang. Kenapa saya katakan berulang-ulang? Jadi ini kasuistik ini klasik. Jadi setiap kali ada tahapan, baik itu pemilihan maupun pemilu, tidak jauh lah kasusnya ya seperti itu, seperti money politik, terus penggunaan fasilitas negara, kampanye di luar jadwal, lah mungkin seperti itulah. Jadi kita itu bisa memetakan di setiap tahapan, kayak tahapan pencalonan, nanti pelanggarannya ini, tahapan kampanye pelanggarannya ini, kita bisa tahu lah. Ya. Termasuk money politik Pak Aziz ya. Artinya itu kan sudah membudidaya, sudah menjadi tradisi. Itu apa tidak bisa kita mendidik masyarakat untuk menghilangkan itu? Ya kalau ngomong money politik itu setiap ada penjual pasti ada pembeli. Nah, jadi ini sebenarnya tugas kita semua, bukan tugas Bawaslu saja. Karena kalau
ini tugasnya Bawaslu. Bawaslu itu sebenarnya terbatas juga di kota dengan 3 dapil sekaligus 3 kecamatan, dengan personil SDM yang kita punya itu tidak dapat menjangkau keseluruhan dapil lah. Jadi ini tugas kita bersama, bagaimana terkait money politik ini harus diawali dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita pikir aneh Pak Ajis ya, artinya kita ini memilih seorang pemimpin harus adanya jual beli, ya kan? Adanya transaksi itu. Terus ini kan sebenarnya merusak juga demokrasi itu. Kira-kira ada kiat-kiat enggak? Ada yang bisa menghindari hal seperti itu? Ya, kalau di kami, saya sebagai komisioner Bawaslu Kota Blitar yang khususnya divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, sebenarnya sejak kemarin-kemarin, baik itu pemilu ataupun pemilihan, kalau ada pelanggaran, silahkan dilaporkan ke kantor Bawaslu. Jadi kewenangan kita memang memproses dan menerima laporan itu. Terus ini Pak Ajis, kemudian apa kewenangan Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Blitar ya, dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu maupun pemilihan? Karena ada pemilu, ada pemilihan. Ya. Monggo Pak Ajis. Sebenarnya tidak jauh berbeda juga Pak Gung ya, baik pemilu ataupun pemilihan. Cuma undang-undang yang dipakai kita itu berbeda. Ya, kalau pemilu kita menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017, kalau pemilihan kita menggunakan Undang-Undang 1 2015 sampai pembaruan yang terakhir itu ya. Jadi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 yang tertuang dalam pasal 103 bahwa Bawaslu Kabupaten Kota itu berwenang yang pertama menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu, karena di pelanggaran itu ada 4 di kita. Pelanggaran pidana, terus kode etik, administrasi, sama hukum lainnya. Jadi kita nanti mengkaji ini masuknya yang mana juga. Ya. Nah, terus yang berikutnya meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait, yaitu bisa saksi ataupun yang lainnya lah, dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Okay. Jadi menerima, menindaklanjuti, memeriksa, mengkaji, dan juga bila mana masih belum cukup bisa minta keterangan tambahan. Iya. Lapor Pak Ajis. Mungkin ada tambahan waktu itu ya Pak Ajis, terkait dengan pada saat waktu meminta bahan keterangan. Iya, karena di kita Bawaslu itu apapun subtahapan itu ada waktunya, ada timelinenya. Jadi kita pada waktu penanganan pelanggaran itu juga dibatasi oleh waktu, baik itu dari laporan, diregister sampai ditindaklanjuti, itu ada waktunya semua. Jadi begitu terbatasnya waktu Pak Ajis ya, sehingga kita harus kerja maraton. Bila mana tidak cukup ya harus minta lagi. Gitu, ya. Lalu bagaimana tugas Bawaslu Kota Blitar ini dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu yang terjadi pada penyelenggara tahapan pemilu, hanya pada penyelenggaraan tahapan pemilu. Jadi ini khusus pada penyelenggaraan tahapan. Iya. Monggo Pak Ajis. Iya Pak Gung. Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 102 ayat 2 Undang-Undang 7 tahun 2017, bahwa Bawaslu Kabupaten Kota bertugas yang pertama adalah mempunyai atau menyampaikan hasil pengawasan di wilayahnya. Ya bisa Panwascam atau PKD, dalam pengawasan itu dituangkan dalam Form A. Nah, itu. Terus yang kedua, menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten kota. Apapun informasi yang kita dapat itu jadi informasi awal. Jadi kita harus menindaklanjuti. Terus memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten kota. Jadi kita memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran itu masuk pelanggaran apa. Dan
merekomendasikan tindak lanjut dari apa itu? Dari pengawasan tadi. Oh gitu. Jadi kalau di dalam Bawaslu ada form A Pak Aziz. Jadi form A itu fungsinya sebagai apa Pak Aziz? Laporan hasil pengawasan kita. Gitu. Jadi segala bentuk kegiatan itu dituangkan dalam form A, begitu Pak Aziz. Artinya itu merupakan bentuk kerja nyata yang sudah ada di lapangan, kita tuangkan dalam laporan dan itu menjadi bukti otentik, gitu Pak Aziz. Nanti ketika ada persoalan, ada sengketa itu bisa sebagai dokumen penting. Kemudian merekomendasikan tindak lanjut tadi ketika ada pidana tindak lanjut mana ya Pak Aziz kalau pidana itu? Jadi gini, karena pelanggaran itu ada 4 ya. Kalau pidana itu nanti ya ranahnya Gakumdu lah ya. Jadi sudah ada sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu. Kalau apa itu administrasi, karena administrasi ini ranahnya KPU ya. Ranahnya adalah penyelenggara juga. Ya. Jadi administrasi ini kalau kita merekomkan ya, KPU harus melaksanakan. Gitu. Terus ada lagi etik. Etik itu juga ke penyelenggara juga. Oh gitu. Ya, itu ke penyelenggara juga. Semisal karena penyelenggara itu harus netral. Ya, tidak boleh berafiliasi dengan partai politik ataupun dengan calon-calon tertentu. Jadi penyelenggara itu dituntut harus netral. Tidak boleh condong sebelah. Jadi kalau ada yang penyelenggara yang nakal, menyeleweng, ini bisa dilaporkan ke DKPP juga. Nah, yang keempat adalah hukum lainnya. Karena di sini kewenangan Bawaslu juga terbatas. Terbatas karena ada undang-undang yang mengatur apa itu si pelanggar ini tadi. Semisal ada PNS yang melanggar karena PNS harus netral. Kalau ada PNS yang melakukan pelanggaran, semisal PNS yang tidak netral, ini juga bisa dikenai pasal ini. Tapi sebenarnya kita cuma meneruskan ke BKN, terus TNI, Polri, itu kan juga harus netral. Nah, seperti terus itu. Kemudian ada lagi yang sengketa itu Pak Cis, pelanggar yang sengketa ya, mungkin bisa dijelaskan juga masyarakat biar lebih jelas. Iya, kemarin pas waktu pemilu itu tahun 2024 kemarin, itu juga ada peserta pemilu yang lapor ke kita Bawaslu Kota Blitar. Ini terkait sengketa antar peserta. Oh gitu. Jadi ada baliho banner jadi calon A dari partai A ditutupi oleh baliho dari calon B partai B. Nah, kemudian kita panggil semua si peserta pemilu ini, kita hadirkan di kantor Bawaslu, kita cari jalan keluarnya, cari solusinya, dan alhamdulillah saat itu juga beliau berdua juga legowo. Iya, legowo wis siap pindah kabeh lah. Ya, jadi begitu Pak Cis ya, kalau pelanggaran pidana langsung ke Gakumdu gitu, administrasi ke KPU, kemudian kalau ada kode etik ke lembaga-lembaga terkait gitu. Kalau ada sengketa berarti Bawaslu yang menyelesaikan sendiri gitu Pak Cis ya. Dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar, bagaimana awal mula proses penanganan pelanggaran pemilu dilakukan? Jadi awal mula proses penanganan pelanggaran itu Pak Aziz. Ya, dalam kewenangannya Bawaslu ini melakukan upaya-upaya Pak Agung, di mana banyak juga upaya-upaya yang sudah kita lakukan sebenarnya, di mana pencegahan, pengawasan, dan juga penanganan pelanggarannya. Jadi setiap subtahapan, semisal kita mau menghimbau, misalnya, oh ini parpol, ini belum waktunya kampanye, kok sudah masang apa itu baliho, kita juga menghimbau, kita mencegah, ya kita melakukan himbauan kepada si parpol dan juga KPU juga. Oh ini belum masuk tahapan ini loh, gitu. Ya. Artinya lebih banyak melakukan pencegahan, daripada artinya mencegah itu lebih baik sebenarnya daripada menindak, begitu kan? Daripada mengobati. Kalau sakit diobati kangelan. Tapi kalau sebelum sakit diobati, kalau lebih baiknya itu lebih cepat, lebih bagus. Nah, tadi disampaikan awal mula proses penanganan pelanggaran pemilu itu bermula dari adanya temuan oleh Bawaslu dan laporan dari masyarakat. Nah,
Kemudian bisa dijelaskan Pak Cis, yang dimaksud dengan temuan dan laporan itu apa perbedaannya? Iya Pak. Jadi memang benar, mungkin banyak awam yang belum tahu terkait apa itu temuan, apa itu laporan. Jadi kalau temuan oleh Bawaslu itu merupakan dugaan pelanggaran pemilu atau pemilihan yang ditemukan dengan hasil pengawasan. Oh, jadi Bawaslu langsung yang menemukan? Ya, Bawaslu yang menemukan. Bawaslu ya? Ya, tapi kalau laporan itu ada pelanggaran yang kita tidak tahu, tetapi ada orang yang datang ke kantor untuk melaporkan. Artinya Masyarakat boleh melaporkan. Yang punya hak pilih silahkan melaporkan. Kalau terbukti ada pelanggaran dan sekaligus dibawa buktinya, bukti pelanggarannya. Artinya dari jajaran Bawaslu sendiri ada Panwascam, ada PKD itu bisa Pak Cis ya? Bisa. Ya. Lalu bagaimana mekanisme jika masyarakat akan melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan apa saja syaratnya yang harus disiapkan oleh pelapor? Ya, terkait masyarakat yang ingin menyampaikan laporan dugaan pelanggaran itu ada 2 cara Pak. Ya. Yang pertama secara langsung atau offline, datang ke kantor Bawaslu ya. Jadi yang ingin melaporkan datang ke kantor Bawaslu dengan membawa berkas-berkas lah. Ya. Di mana berkasnya itu harus terpenuhinya syarat formil dan material. Ya. Apa itu syarat formil dan material nanti saya jelaskan di belakang. Ya. Terus yang kedua itu bisa menyampaikan laporan melalui online. Jadi melalui aplikasi Sigap Lapor yang kemarin juga kita share terkait linknya Sigap Lapor itu. Jadi laporan dapat diajukan secara online. Ya. Jadi nanti si pelapor tinggal ngisi-ngisi dan mengupload apa itu yang diperlukan tadi. Nah, tadi ada syarat formil dan juga material. Di mana syarat formil itu adalah identitas pelapor. Ya. Terus identitas pelapor itu ya KTP KTP atau identitas resmi lainnya lah. Ya. Terus yang kedua adalah laporan disampaikan dalam waktu yang ditentukan maksimal 7 hari. Pemilu. Terus keabsahan laporan. Yang ketiga, keabsahan laporan termasuk kesesuaian tanda tangan dan identitas pelapor. Itu syarat formil. Syarat materialnya itu ada identitas pelapor dan terlapor. Harus jelas ya? Jelas, siapa yang dilaporkan itu harus jelas. Jadi kalau melaporkan perusakan APK, tapi yang merusak tidak tahu lah, kita juga bingung. Itu jadi informasi awal ke kita. Karena kita juga bukan dukun, kita tidak bisa mencari dan melihat yang lewat kuku. Kecuali ada satelit. Nah, ada bukti yang lain lah, seperti CCTV atau rekaman yang lain lah, foto-foto atau gitu lah. Terus waktu kejadian, saksi-saksi yang mengetahui kejadian dan barang bukti yang relevan. Ya. Terus terkait dengan KTP Pak Cis, kan biasanya ya. Orang itu juga sudah kuat ya asal-asalan. Ini misalnya anak itu di bawah umur tuh kira-kira bisa Pak? Misalnya anak SMP yang tahu kejadian terus melapor tuh kira-kira bagaimana Pak Cis? Misalnya anak SMP lah. Iya. Karena di sini adalah syarat pelapor adalah warga negara Indonesia yang punya hak pilih. Ya. Jadi patokannya itu punya hak pilih lah. Patokannya punya hak pilih, punya KTP, itu bisa melaporkan dan berdomisili di tempat di Kota Blitar. Kalau apa itu, semisal punya hak pilih tapi hak pilihnya di kabupaten, mau melaporkan kejadian di kota. Khusus pemilihan itu tidak bisa. Terus waktu 7 hari itu Pak Cis, kalau misalnya kelewat dari 7 itu bagaimana? Apakah bisa diterima atau tidak bisa diterima? Waktu 7 hari itu ada batasan waktu. Misalnya kejadiannya dia mau tahu kejadian, tapi sudah lewat daripada 7 hari itu bagaimana kira-kira? Ya karena kita terbatas waktu tadi ya, jadi kita bisa jadikan informasi awal lah itu. Begitu ya. Jadi artinya laporan itu dijadikan informasi awal, tetap diterima tapi dijadikan informasi awal saja. Terus selanjutnya Pak Cis, bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar yang berawal dari temuan oleh Bawaslu dan laporan masyarakat? Maksudnya ini tidak lanjut ya, bagaimana Pak Cis? Iya, hasil dari pengawasan itu ditetapkan menjadi temuan itu
7 hari sejak ditemukan. Begitu. Ya. Jadi sejak kejadian 7 hari sejak kejadian. Ya. Sedangkan kalau laporan disampaikan kepada Bawaslu itu juga 7 hari Sama Pak. sejak diketahui. Berarti sama itu Ya. Ya. Terus untuk batasan waktu pengkajian, semisal sudah ada batasan 7 hari tadi, terus dilaporkan ke Bawaslu Kota Misalnya Blitar. laporannya masuk. Ya, ya. Ya. Nah, untuk batasan waktu pengkajian sejak diregister sampai dengan pleno itu adalah 14 hari. Maksimal 14 Betul, hari. ya. Jadi laporan itu harus diregister dulu Pak Sis, ya. Diregister, pasti diregister. Setiap yang lapor pasti ada tanda terimanya. Artinya begini Pak Sis, ketentuan laporan itu harus diregister atau tidak itu bagaimana Pak Sis? Di kajian awal kalau syarat formil dan material tadi terpenuhi itu pasti diregister. Oh gitu. Nah, kan ada pelanggaran itu. Ya. Nah, itu terus di plenokan. Oh, pleno. Nah, di plenokan ini termasuk di kalau di kajian awal ya. Kalau di kajian awal membahas syarat formil material tadi ya. Ya. Terus ada pelanggaran apa tidak? Ya. Kalau ini bukan pelanggaran ya jadi tidak bisa diregister. Oh gitu. Terus ini Pak Sis, kemudian bagaimana dari hasil kajian penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar atas adanya temuan oleh Bawaslu dan laporan masyarakat. Jadi setelah dikaji, Ya. adanya temuan dan laporan masyarakat itu bagaimana? Kajian yang dilakukan oleh pengawas pemilu terhadap suatu laporan atau temuan akan disimpulkan dalam 3 hal, yaitu pelanggaran, bukan pelanggaran atau sengketa, bukan pelanggaran atau sengketa. Laporan atau temuan yang masuk dalam hal bukan pelanggaran oleh pengawas tadi tidak akan ditindaklanjuti. Contoh, tim kampanye A cuma mengolok-olok tim kampanye B gitu, tapi tidak sampai sara lah, terus sakit hati melaporkan gitu aja. Nah, kalau itu dikaji bukan pelanggaran ya tidak bisa ditindaklanjuti. Istilahnya bully ya, dibully ya. Bully. Enggak ya, Pak? Iya. Kalau dibully nggak ada hukumnya itu. Ya. Terus pengawas tidak dalam kata lain prosesnya berhenti ya itu tadi yang tidak dilanjutkan. Tapi kalau pelanggaran ya itu pasti diregister. Ya. Nah, kalau sengketa beda lagi. Tinggal sengketanya itu sengketa antar peserta atau sengketa proses. Begitu, Ya. Sebenarnya pelanggaran administrasi itu mencakup apa saja Pak Ajis? Di dalam pelanggaran administrasi. Administrasi. Ya. Sebenarnya banyak ya, di semua tahapan kayaknya ada itu administrasi itu. Contoh yang paling kecil ya. PPS. PPS itu juga harus mengumumkan DPT di kelurahan. Semisal itu tidak diumumkan, itu administrasi. Begitu. Berarti itu termasuk tata cara, mekanisme dan prosedur. Ya. Jadi di setiap tahapan itu pasti ada. Pasti ada. Terus kemudian yang rawan-rawan. Ya. Dari hasil kajian penanganan pelanggaran yang tadi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar disimpulkan masuk dalam hal pelanggaran. Nah, artinya sudah dikaji masuk, itu suatu pelanggaran. Langkah apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar terhadap hal tersebut? Monggo bisa dijelaskan. Ya, adapun tindak lanjut hasil kajian penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu disimpulkan masuk dalam hal pelanggaran adalah berupa rekomendasi yang disampaikan ke instansi yang berwenang. Semisal tadi yang saya contohkan tadi, karena itu kalau administrasi itu ya ke KPU, kalau apa itu pidana itu ya setelah Gakumdu pasti nanti. Yang disampaikan ke instansi yang berwenang tadi ya, untuk memberikan sanksi. Semisal yang melakukan pelanggaran itu ASN, nah, kita juga tidak bisa semena-mena menindak ya. Karena itu ada hukum sendiri yang mengatur. Artinya hanya merekomendasikan ke instansi terkait. Oh gitu ya. Nah, termasuk ini Pak Jis, terkait dengan tadi yang disampaikan terkait dengan laporan masyarakat. Selama di Bawaslu ada nggak Pak Jis laporan terkait dengan pelanggaran pidana ataupun yang lain? Sepanjang pemilu dan pemilihan kemarin itu sebenarnya ada
ada, kita juga menerima laporan tersebut dan juga ada juga yang diregister, ada juga yang tidak diteruskan karena tidak bisa melengkapi formil dan material. Oh gitu Bu. Ya. Begitu tadi Profesor. Jadi di dalam penyelenggaraan pemilu ini ada tahapan-tahapan, sehingga tahapan-tahapan itu harus dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar. Termasuk di dalam adanya satu pelanggaran itu nanti akan direkomendasikan ke instansi terkait, termasuk tadi pidana, administrasi dan lain-lain itu nanti akan dilakukan oleh instansi terkait. Jadi itu pemirsa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar terkait dengan tindak lanjut adanya pelanggaran baik itu di pemilu ataupun di pemilihan. Pak Ajis, saya kira cukup dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.